Om Swastiastu, Om Awikenam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Oh yang Widi, semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pada hari ini, Senin tanggal 7 Desember 2020, Ibu akan melaksanakan ujian kinerja PPG. Jadi untuk pembelajaran kali ini, yaitu kelas 12, untuk mengawali kegiatan pembelajaran akan diawali dengan doa terlebih dahulu oleh Igede Laksmana Anindya Putra. Untuk waktu dan tempatnya, Igede dipersilahkan. Ya, baik Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, setelah kita berdoa dengan mengucap mantra. Sekarang asana. Om Prasada Satiti Sarira Himalaya Nama Swaha Pranayama. Karasana. Om Sekarang Swaha Mati Sedana Swaha. Kali mantra mengawir. Om. Ya, terima kasih Igede untuk doa yang telah dilantunkan pada kali ini. Nah, untuk menambah rasa cinta tanah air kalian, ini Ibu akan membagikan ini. Kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dulu ya. Setelah kita berdoa, kemudian kita mendengarkan lagu Bagimu Negeri yang akan bisa menambah rasa cinta tanah air kita. Terlebih dahulu Ibu akan melakukan presensi terhadap
siswa kelas 12 MIPA 1. Hadir semua ya, baik Igede maupun Ida Ayu hadir? Hadir, Bu. Ya, terima kasih kalau sudah hadir semuanya. Sekarang kita lanjut lagi pada kegiatan pendahuluan kita. Itu berpikir positif itu adalah merupakan energi potensial yang luar biasa. Mari kita selalu berpikir positif agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Pendidikan itu bukan hanya persoalan ke sekolah, lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Ini Ibu juga punya pantun. Ibu bekerja terus antar anak. Ibu yang kuat, cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Masih ya, udah. Sekarang kita lanjut. Nah, yang akan kita bahas mengenai materi kita yaitu tentang tantra, yantra, dan mantra. Nah, pada pertemuan kita kali ini yaitu akan membahas mengenai cara mempraktikkan ajaran tantra, yantra, dan mantra. Namun sebelumnya ini Ibu akan melakukan pretest. Nah, pretest ini Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Namun pertanyaan dan jawaban ini nanti tidak akan mempengaruhi kalian. Ini hanya sebatas mengukur pengetahuan kalian. Ini mungkin bisa kalian catat dan kalian jawab nanti pertanyaannya. Setelah selesai jawabannya kalian WA ke nomor Ibu di Japri ya. Ini yang pertama ini. Saya beri waktu beberapa menit ya. Silakan dijawab terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimanakah cara mempraktikkan ajaran tantra dalam kehidupan sesuai ajaran agama Hindu? Kalian jawab. Terus yang kedua, bagaimanakah cara mempraktikkan ajaran yantra dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama Hindu? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah cara mempraktikkan ajaran mantra dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama Hindu? Ibu beri waktu. Ibu anggap sudah cukup ya. Terus ini kita akan mengingat materi yang lalu sedikit, yaitu mengenai fungsi dan manfaat tantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu. Yang kedua, mengenai fungsi dan manfaat yantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran agama Hindu. Yang ketiga, fungsi dan manfaat mantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran agama Hindu. Sambil mengingat, ini adakah yang ditanyakan? Belum, Bu. Kalau tidak, kita langsung lanjut saja kepada tujuan pembelajaran kita. Pada pertemuan ini, bahwa diharapkan peserta didik itu mampu menghayati dan meyakini cara mempraktikkan ajaran tantra, yantra, dan mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan sesuai ajaran agama Hindu. Yang kedua, itu siswa membiasakan berperilaku disiplin dan teliti
dalam menyajikan cara mempraktekkan ajaran tantra, yantra, dan mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan sesuai ajaran agama Hindu. Yang ketiga, itu peserta didik memiliki pengetahuan dalam menentukan cara mempraktikkan ajaran tantra, yantra, dan mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan sesuai ajaran agama Hindu dari berbagai sumber belajar. Dan yang keempat, yaitu peserta didik itu memiliki keterampilan dalam menyajikan dan menyusun laporan tertulis terkait bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Kemudian untuk garis besar kegiatan kita pada kali ini, yaitu kegiatan belajar ini nanti akan dilakukan secara kelompok diskusi. Untuk agendanya ini nanti ada penjelasan umum, ada pengamatan dan identifikasi pertanyaan. Kemudian untuk mencari informasi, yaitu untuk menemukan materi yang digunakan. Dan nanti juga ada pendampingan dari guru dalam mengolah informasi atau konfirmasi maupun presentasi dari hasil temuannya. Dan tadi ada pretest dan post-test singkat. Dan untuk penilaiannya nanti itu sama, yaitu berupa penugasan. Itu ya mengenai garis besar kegiatan kita kali ini. Sekarang kita lanjut kepada kegiatan inti kita. Yaitu kita bahas mengenai cara mempraktikkan ajaran tantra, yantra, dan mantra. Tetapi sebelumnya ini ada sebuah perenungan dari kitab Atharva Veda bab 10 sloka 2.25. Yang terjemahannya itu seperti ini. Brahma menciptakan bumi ini. Brahma menempatkan langit ini di atasnya. Brahma menempatkan wilayah tengah yang luas ini di atas dan di jarak lintas. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu Tantra. Nah, di sebelah ini ada gambar. Bisa terlihat ini gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa ini? Pura bukan, Bu? Pura, ya ini adalah pura. Ini adalah gambar pura. Jadi pura ini adalah merupakan salah satu dari tantra itu. Tantra atau yang sering disebut dengan tantrisme itu adalah ajaran di dalam agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan kekuatan gaib. Tantra ini adalah bagian dari saktisme, yaitu pemujaan kepada Ibu Semesta. Dalam proses pemujaannya, para pemuja sakta tersebut menggunakan mantra, yantra, dan tantra, yoga, dan juga puja, serta melibatkan kekuatan alam semesta dan membangkitkan kekuatan kundalini. Nah, bagaimanakah mengenai praktik ajaran tantra itu? Ini dapat dipaparkan yang pertama, yaitu memuja sakti. Nah, tantra itu disebut juga saktiisme karena yang dijadikan objek persembahannya itu adalah sakti. Sakti itu dilukiskan sebagai dewi, sumber kekuatan atau tenaga. Sakti adalah simbol dari bala atau kekuatan. Kemudian yang kedua, yaitu meyakini pengalaman mistis. Tantra ini bukan merupakan sebuah sistem filsafat yang bersifat padu atau koheren, tetapi Tantra merupakan akumulasi dari berbagai praktek dan gagasan yang memiliki ciri utama penggunaan ritual yang ditandai dengan pemanfaatan sesuatu
yang bersifat duniawi. Yang ketiga, ini adalah simbol-simbol erotis. Dalam perkembangannya, di mana tantra ini sering menggunakan simbol-simbol material, termasuk simbol-simbol erotis. Yang keempat, ini yaitu penyelamat dunia dari kehancuran. Dalam beberapa sumber Dewi Durga juga disebut candi. Dari sinilah pada mulanya muncul istilah candi atau Candika Graha untuk menamai bangunan suci sebagai tempat memuja dewa dan arwah yang telah suci. Peran Dewi Durga dalam menyelamatkan dunia dari kehancuran moral dan perilaku ini disebut Kalimosada. Kalimosada yaitu dari kata Kali, Maha, dan Usada, yang artinya Dewi Durga itu adalah obat yang paling mujarab dalam zaman kekacauan moral, pikiran, dan perilaku. Sedangkan misi beliau turun ke bumi ini disebut dengan Kalika Dharma. Yang kelima, yaitu mewarnai kebudayaan dan keagamaan. Prinsip-prinsip Tantra itu terdapat dalam buku yang bernama Nigama. Sedangkan praktek-prakteknya itu ada dalam buku Agama. Mengenai cara mempraktekkan ajaran Tantra, sudah selesai? Adakah yang ditanyakan? Kalau tidak, ini kita lanjut ke yantra dulu ya. Jadi yantra itu adalah sarana dan tempat memusatkan pikiran. Adapun unsur-unsur sebuah yantra itu adalah titik atau bindu, garis lurus, segitiga, lingkaran, heksagon, persegi 6, bujur sangkar, bintang atau pentagon, garis melintang, swastika, bintang segi 6 atau star heksagon, dan padma. Nah, untuk lebih jelasnya ini adalah yang pertama yaitu bindu. Bindu itu adalah titik. Titik ini adalah yang meresapi semua konsep ruang, setiap gerakan, setiap bentuk dapat dipahami sebagai terbuat dari titik-titik. Ruang alam, ether, merupakan tempat, yaitu kemungkinan penegasan tempat-tempat tertentu atau titik-titik. Dan yang kedua yaitu garis lurus. Ketika sebuah titik bergerak secara bebas dalam atraksinya yang abadi, gerakannya itu berbentuk garis lurus. Garis lurus ini dipakai untuk menggambarkan gerakan yang tiada merintangi. Demikianlah prinsip dari semua perkembangan. Kemudian yang ketiga, ini adalah segitiga. Perkembangan yang dipadukan untuk bangkit atau sebuah gerakan ke atas dapat digambarkan dengan sebuah anak panah atau lidah api. Kita lanjut. Yang keempat, ini adalah lingkaran. Gerak dari lingkaran ini muncul melalui revolusi planet-planet. Hal ini merupakan simbol dari semuanya yang kembali lagi. Semua siklus, semua irama yang membuat kemungkinan adanya eksistensi, gerakan melingkar adalah kecenderungan sifat rajas atau berputar, yang merupakan sifat dari manifestasi yang dapat dimengerti. Yang kelima yaitu persegi.
segi 6 atau heksagon. Gerakan merupakan sifat dari udara, namun gerakannya ini tidak teratur atau kacau. Gerakannya yang banyak digambarkan melalui perkalian dari angka primer 2 dan 3, yang merupakan bilangan alami yang tidak bernyawa. Sekarang yang keenam, ini ada bujur sangkar. Gerakan perpanjangan yang dihubungkan dengan banyak sisi. Di antara figur banyak sisi 1 dengan unsur yang sangat sedikit atau bagian dari segitiga itu adalah bujur sangkar. Bujur sangkar ini dijadikan lambang bumi. Bujur sangkar ini melambangkan unsur bunyi Dewa Raja Widya Wacaspati. Kemudian yang ketujuh, ini ada bintang atau pentagon. Bintang diasosiasikan dengan cinta dan nafsu seperti halnya kekuatan untuk memisahkan. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dari yantra-yantra yang bersifat magis. Yang kedelapan, ini ada tanda tambah. Ketika titik berkembang dalam ruang mengarah ke 4 jurusan, terjadilah tanda tambah. Tanda ini merupakan simbol dari perkembangan titik di dalam ruang seperti halnya juga pengkerutan atau reduksi ruang menjadi satu atau ke titik tengah. Hal ini menunjukkan bahwa satu kekuatan bisa berkembang berlipat ganda. Nah, kalau di Bali, tanda tambah ini disebut dengan tapak dara. Tanda bekas diinjak burung merpati. Digunakan untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan gaib. Yang kesembilan, ini ada swastika. Pengetahuan yang transenden dikatakan berliku-liku, karena pengetahuannya tidak langsung dapat dipahami di luar lingkup logika umat manusia. Kita lanjut lagi yang ke-10, ini ada bintang segi 6 atau heksagon. Ini adalah kenyataannya dalam bentuk dodesagon, adalah salah satu unsur yantra yang sangat umum. Dibuat dari 2 segitiga yang saling tembus atau penetrasi. Kita dapat melihat segitiga yang puncaknya menghadap ke atas, menggambarkan manusia kosmos atau purusa, dan segitiga yang ujungnya ke bawah, merupakan sifat kosmos atau prakerti. Dan yang ke-11 ini ada bunga padma. Segala simbol-simbol bilangan yang menggambarkan kesatuan tertentu yang ditunjukkan di dalam yantra sebagai bunga yang bentuknya bundar itu disebut bunga padma. Mengenai bentuk-bentuk yantra ini ada yang ditanyakan? Tidak ya, sudah jelas. Kalau gitu Ibu lanjut lagi, ini ada beberapa jenis yantra yang utama yang dapat kita kenal dalam praktiknya itu di masyarakat. Antara lain yang pertama yaitu yantra raja atau raja yantra. Raja dari yantra digambarkan di dalam Mahanirwana Tantra, yaitu gambar segitiga dengan di tengah-tengahnya ditulis bija mantra Harim. Ini adalah wujud ilusi. Di luarnya digambarkan 2 lingkaran. Yang pertama mengelilingi segitiga dan yang kedua melingkari lingkaran yang pertama. Tujuan dari yantra ini untuk menciptakan hubungan dengan dunia supranatural. Sekarang kita lanjut. Yang kedua,
yaitu yantra Sarwatobhadra, yaitu yantra penjaga seluruh penjuru. Yantra ini dijelaskan di dalam kitab Gautamiya Tantra. Yantra ini dikatakan saran untuk dapat memenuhi semua keinginan sekarang dan yang akan datang, di dunia nyata dan di dunia yang gaib. Sekarang yang ketiga yaitu yantra Smarahara atau pengusir keinginan. Mengusir keinginan ini digunakan untuk menghancurkan musuh abadi. Seperti juga halnya seseorang menaklukkan dirinya sendiri. Digunakan juga sebagai alat ilmu hitam. Dijelaskan di dalam kitab Yantra Cintamani. Dan yang keempat yaitu yantra Smarahara, bentuk yang kedua. Yantra ini adalah Smarahara dalam bentuknya yang lain, yaitu bentuk kedua. Dijelaskan di dalam kitab Kali Tantra. Yantra ini adalah benar-benar lampiran kulit berturut-turut yang menutupi roh individu yang menjadikan makhluk hidup. Sekarang kita lanjut yang kelima, yaitu yantra mukti, yaitu yantra untuk mencapai kebebasan. Yantra ini dijelaskan dalam kitab Kumarikalpa Tantra. Yang keenam, ini ada yantra Sri Cakra, yaitu yantra untuk memperoleh keberuntungan. Sri Cakra atau roda keberuntungan yang melambangkan Dewi Ibu Alam Semesta. Yang ketujuh, ada yantra Ganapati, yaitu yantra untuk memperoleh perlindungan. Yang kedelapan, ini ada yantra Wisnu, yaitu yantra untuk memperoleh kemakmuran. Jadi berdasarkan jenisnya yantra tadi, ini memiliki fungsi tertentu. Jadi fungsinya itu masing-masing. Yang pertama ini adalah yantra raja, itu berfungsi sebagai yantra yang tertinggi yang memenuhi segala permohonan. Yang kedua, yantra Sarwatobhadra, ini berfungsi untuk mengamankan lingkungan atau tempat tinggal. Yang ketiga, yantra Smarahara, berfungsi untuk melenyapkan keinginan, terutama ketika melakukan meditasi. Yang keempat, yantra mukti, ini fungsinya menuntun bagi seseorang untuk mencapai moksa atau kelepasan. Yang kelima, yantra Sri Cakra, berfungsi untuk memperoleh keberuntungan. Yang keenam, yantra Ganapati, ini berfungsi untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan. Yang ketujuh, ada yantra Wisnu, berfungsi untuk memperoleh kemakmuran. Sampai di sini tentang yantra, adakah yang ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, begitu kita lanjut ke mantra dulu ya. Mantra. Tidak terhitung jumlahnya mantra itu. Bahwa semua sabda Tuhan Yang Maha Esa di dalam kitab suci Weda itu adalah mantra. Walaupun demikian banyak jumlahnya, mantra-mantra itu tidak dapat dibedakan. Mantra-mantra itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis sesuai dengan dampak atau pahala dari pengucapan mantra itu. Yang pertama yaitu siddha, artinya yang pasti atau berhasil. Yang kedua yaitu sadhya, yang penuh pertolongan. Yang ketiga yaitu susiddha, yang dapat menyelesaikan. Yang keempat ari, artinya musuh. Wiswara.
dalam membaca mantra suci, hal-hal yang perlu kita perhatikan itu antara lain. Yang pertama, yaitu bagi para pemula, jangan membaca mantra itu terlalu cepat. Tidak boleh terlalu cepat ya. Kemudian yang kedua, jaga irama tempo yang seirama, sehingga dapat dihayati maknanya satu per satu. Yang ketiga, usahakan jangan berhenti di tengah putaran mala. Selesaikan dahulu putaran mala hingga tuntas. Semoga bisa berhasil dengan baik. Nah, di sini mengenai beberapa mantra yang sering dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari oleh umat sedharma. Antara lain itu adalah puja trisandhya. Tentu tidak asing lagi ya, puja trisandhya. Jadi puja atau doa yang kita lantunkan sehari 3 kali. Tri artinya 3, sandhya itu waktu, jadi 3 kali, 3 waktu. Yang kedua ini adalah Brahma Bija atau Omkara, Pranawa. Ini adalah Aum. Om itu artinya saya berbakti, saya setuju, saya menerima. Dalam bahasa yang mendasar, sesungguhnya suku kata ini adalah persetujuan. Sebagai wujud persetujuan, apa yang telah disetujui, ia ucapkan secara sederhana. Aum, sungguh mantra ini adalah realisasi tentang sesuatu. Persetujuan. Ini ada dalam Chandogya Upanishad bab 1 sloka 1.1. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu Brahma Mantra. Aum Satchit Ekam Brahma, yang artinya Tuhan yang Maha Agung adalah kesatuan, keberadaan, dan kesadaran. Mantra ini digunakan untuk mencapai tujuan terpenuhinya catur purusa arta, kebenaran, kemakmuran, kesenangan, dan kebebasan. Yang keempat, ini adalah Surya Stawa. Ini Om Adityasya Paramjyoti, Rakta Tejo Namostute, Sweta Pankaja Madhyaste, Baskaraya Namostute. Yang artinya, Oh Yang Widi yang berwujud kemegahan, yang agung putra Aditi, dengan kilauan yang merah, sembah kehadapanmu. Dikau yang berstana di tengah sekuntum teratai putih, sembah kehadapanmu, penyebar kemegahan atau kesemarakan. Nah, yang tadi sudah selesai. Adakah yang tanyakan tentang mantra ini? Tidak ada ya? Sudah cukup? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita lanjut pada kesimpulan mengenai materi yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan ini? Yang pertama yaitu cara mempraktikkan ajaran Tantra dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Nah, siapa ini yang bisa menjawab? Ya, saya dulu Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya apa? Jadi, cara mempraktikkan ajaran Tantra di kehidupan, di PPT tadi dijelaskan. Yang pertama, memuja sakti. Yang kedua, meyakini pengalaman mistis gitu Bu. Terus yang ketiga, simbol-simbol erotis. Keempat, ada penyelamatnya dari kehancuran. Dan terakhir, mewarnai kebudayaan dan keagamaan. Mewarnai kebudayaan dan keagamaan. Ya, itu ya. Ya, bisa. Terima kasih, Gede. Sekarang, ini kesimpulan yang kedua. Bagaimanakah cara mempraktikkan ajaran yantra
dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Nih, Ida Ayu, bagaimana kesimpulannya? Jadi untuk mempraktikkan ajaran yantra dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama tuh bisa pakai yantra raja, yaitu yantra yang tertinggi bisa memenuhi segala permohonan. Lalu yang kedua itu ada yantra Sarwatobhadra, itu untuk mengamankan lingkungan dan tempat tinggal. Lalu ada yantra Smarahara, keinginan itu bisa digunakan pada saat meditasi. Lalu ada yantra Mukti, itu untuk menuntun seseorang agar langsung moksa. Lalu ada yantra Sri Cakra, itu untuk memperoleh keberuntungan. Lalu ada yantra Ganapati, untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan. Terus yang terakhir itu ada yantra Wisnu untuk memperoleh kemakmuran. Ya, itu ya tadi cara mempraktekkan ajaran yantra. Sekarang kesimpulan yang ketiga. Bagaimanakah cara mempraktekkan ajaran mantra dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama Hindu? Nah, siapa ini yang mau menyimpulkan? Terserah, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Igede. Ya sudah. Jadi cara mempraktikkan ajaran mantra dalam kehidupan itu mantra sendiri dibedakan berdasarkan dampak atau pahala dari pengucapannya, yaitu ada 4. Yang pertama ada Siddha atau yang pasti berhasil, yang kedua ada Sadhya yang perlu pertolongan, yang ketiga ada Susidha atau yang dapat menyelesaikan, yang terakhir ada Ari atau dapat dari musuh atau Wiswasara. Dan juga dalam membaca mantra suci itu perlu diperhatikan bagi pemula jangan terlalu cepat, lalu jaga irama tempo sehingga dapat dihayati, dan terakhir usahakan jangan berhenti di tengah putaran mala atau diselesaikan dahulu. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali Igede kesimpulannya mengenai ajaran mantra ini. Jadi untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini itu sudah selesai karena tadi ada pretest ya. Jadi untuk terakhir ini kita juga ada post-test. Jadi soal antara pretest dengan post-test itu sama. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Itu ya, ini post-testnya sama. Jadi nanti juga kalian kerjakan ini ya. Post-testnya soalnya sama. Kalau gitu terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Hindu kelas 12. Ini kita telah selesai. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan ajaran yang sangat luar biasa ini dengan baik. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua, gitu ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sebentar. Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.